Hai, welcome back to iCek Live. Gua Indra dan di video kali ini gua mau bercerita ya, atau mungkin mengulas kembali ada sebuah kejadian yang cukup viral di sekitaran pertengahan bulan Juni lalu, dan ini soal pencurian iPhone hilang ya. I don't know, mungkin salah satu dari kalian juga udah tahu ini karena ini going viral banget menurut gua, kayak wah ini kayak harus gue angkat deh. Dan gak lama setelah kejadian ini gue baca-baca, akhirnya gue kontak ke manajemen, ke Close the Door untuk menghubungi ke Mbak Akila Sheilanya untuk minta izin lah ya, apakah dia berkenan kalau pengalaman buruknya ini gue angkat ke iCek Live, tentu dengan tujuan untuk tindak preventif teman-teman di luar sana khususnya yang menggunakan iPhone ya, agar tidak terulang lagi tentunya. Karena menurut gue, kenapa gue respect sama Mbak Akila ini, nggak cuma sharing kehilangan dan marah-marah rage out di sosial media, tapi dia juga nge-breakdown kronologi dan juga menambahkan sedikit tips-tips yang memang tips-tipsnya itu udah pernah kita bahas juga di video sebelumnya. So ya, sekarang gue akan bahas itu. So, iPhone gue dicopet di salah satu mall terbesar di Jakarta, Mall Kota Kasablanka. Kalian bisa lihat link postingannya di description di bawah juga, mungkin kalau kalian juga pengen sambil ngeliatin postingannya Mbak Akila Sheila ini. Jadi kronologinya ini tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 1. Gue bareng sepupu dan adek pergi ke Mall Kota Kasablanka. Mereka cuma ke 3 tempat doang di Kokas itu, Taliwang Bali sampai jam 14.46, lalu ke Guest, dan terakhir ke Watson sekitar jam 15.07 ya, jam 3-an gitu ya. Dan jam 15.56 iPhone-nya tahu-tahu udah di daerah Mall Central Park. Cepet ya. Jadi masih misteri sebenarnya hilangnya nih di mana gitu ya, antara di Taliwang Bali atau di Guest atau di Watson gitu ya, di rentang waktu yang udah disebutin sama Mbak Akila. Dan selang dari 15.07 ke 56 itu sekitar 50 menitan lah udah nyampe di Central Park. Di sebelah kanannya juga di sini Mbak Akila ngasih kayak screenshotan dari Find My App, namun nampaknya ini dari iPad-nya ya. Ini di jam 15.56 tandai 11 Juni, dan ini nih iPhone-nya 8 km jauhnya, 6 menit lalu untuk aktifnya, dan posisinya di sini udah lock ya, sudah di remote lock langsung dari aplikasi Find My App. Terus slide berikutnya diterangin nih, padahal jaraknya lumayan jauh loh dari Jakarta Selatan ke Jakarta Barat. Ya bener banget sih, apalagi kalau udah jam pulang kerja gitu. Dan jarak antara Kokas dengan Central Park itu sekitar 11,9 km, ya anggap aja 12 kilo. Dugaan terbesar pelaku pindah mall lain untuk mencari mangsa lainnya. Nggak cuma mall, pelaku juga berkeliaran di halte busway Pasar Senen yang penuh keramaian jam 19.25 atau sekitar setengah 8-an. Jadi ya mungkin juga pelaku langsung lari ke mall lain atau ke tempat-tempat yang ramai gitu ya. Jadi bener-bener biar bisa ngeblend gitu. Tidak terlacak lah, walaupun kita udah nyamperin location dari radius Find My App-nya ini. Di sini juga dilampirkan kembali untuk bukti foto Find My App-nya dari iPad-nya Mbak Akila ya. Ini posisinya di halte bus Transjakarta Busway Koridor 5 Sentral Jakarta. Ini tuh jam 19.25, udah setengah 8 ya. Di sini juga bisa kita lihat iPhone-nya udah di mark as lost, cuman statusnya masih pending dari jam 16.45. Terus diaktifin juga notify when found gitu ya. Dan setelah itu Mbak Akila ini memberikan langkah-langkah yang dia lakukan saat itu juga. Nah ini penting banget sih, harus gue share ke kalian. Jadi poin yang pertama, dia bilang aktifin Find My iPhone itu wajib dan tandain mark as lost. Walaupun pelaku mematikan HP, kita bisa pantau pakai radius lokasi. Sayangnya walau semahal apapun iPhone, kita nggak bisa cek lokasi titik persis. Di sini juga dia sertakan ya gambar-gambar yang tadi udah gue sertakan. Pending artinya iPhone tidak aktif atau tidak memiliki jaringan internet. Lalu activated berarti iPhone berhasil terkunci dan pencopet tidak bisa mengakses apa-apa. Ya dia akan kekunci di bagian lock screen, dan lock screen-nya itu kayak nggak bisa di swipe up atau slide to unlock karena ya udah lost iPhone gitu statusnya ya. Poin kedua yang Mbak Akila lakukan adalah dia melakukan penggantian SIM card ya, dengan memblokir SIM card sebelumnya yang ada di HP-nya dia sebelumnya gitu, yang hilang gitu. Selamatkan aplikasi bank, e-wallet, email terkait dengan nomor HP ke provider untuk cetak nomor HP yang baru, sehingga nomor HP yang di iPhone lama nggak bisa digunakan untuk hal-hal yang macam-macam. Kalau di Grapari Telkomsel hanya butuh KTP dan baru akan dicetak 5 menit aja dan gratis. Mesinnya yang ini, jadi kayak pakai mesin ganti kartu. Ya ini gue setuju banget karena again di video sebelumnya banyak banget kasus HP hilang, dan dengan kondisi SIM card yang masih nyangkut dan masih aktif di iPhone tersebut, entah bagaimana itu si pencuri bisa mengakses aplikasi perbankan. Ada yang kerugiannya sampai 500 juta ya, pokoknya ratusan juta lah, karena logikanya kan SIM card tinggal dicopot pindahin ke HP lain, untuk OTP pasti masuk. Jadi ya step yang dilakukan sama Mbak Akila ini udah sangat-sangat benar sekali, dan kalian harus ingat itu selalu ya. Kalau misalnya iPhone kalian hilang, langsung berpikir kalau di
di dalam iPhone itu adalah SIM card kalian yang terhubung ke anything gitu. OTP-nya tuh factor authentication segala macem lah. Sekarang tuh validasi segala macam rata-rata udah menggunakan nomor HP ya, karena untuk daftarnya pun juga sekarang udah restrict ya, udah pakai kartu keluarga sama KTP. Di slide berikutnya Mbak Akila ini menjelaskan secanggih apa sindikat si copet ini. Oke, ini gue agak cepet ya baca. Yang pada awalnya gue cukup puas karena berhasil mengunci iPhone dengan Find My iPhone. Ternyata mereka lebih canggih. Tiba-tiba gue dapet chat link lokasi iPhone gue dari sindikat yang mengatasnamakan Apple. Ini beneran kontak yang sama dengan gue menerima berbagai kode OTP iCloud Apple. Pertanyaannya, kok bisa? Berarti sistem keamanan Apple diretas. Ya kalau gue hubungin CS Apple Singapura, intinya dia mengakui bahwa scammer sekarang udah canggih dan Apple nggak pernah mengirimkan link lokasi apapun. Jadi ini ada gambar ya, kayak ada message dari Apple, namanya pun official Apple. Tentu kalian pasti udah sering menerima ini ya. Terus dia kayak ngasih tahu your lost iPhone 11 Pro has been found. Lokasinya ini, klik link. Terus bawahnya ada Apple support nih di sini ya kan. Terus di bawahnya juga ada kayak pesan-pesan OTP segala macamnya. Dan saat gue baca postingan ini pertama kali, gue langsung tebak, oke, pasti dia klik linknya. Dan ya di postingan berikutnya, apa yang terjadi saat gue klik link tersebut, gue diarahin ke website Apple yang sangat meyakinkan. Jadi ini dikasih gambarnya juga ya, kayak ada halaman website untuk login Apple ID atau iCloud juga seperti ini tampilannya. Dan akhirnya pelaku bisa mengakses dan hack iCloud gue, sehingga gue udah nggak bisa tracking lokasi iPhone gue sama sekali. Bahkan HP gue udah bisa dijual belikan dengan sangat mudah, sangat meresahkan dan sangat mengesalkan. Oke, jadi bisa dipastikan setelah Mbak Akila ngeklik link dari message tersebut, lompat ke website yang kayak official websitenya Apple untuk login, dan saat dia login, boom, iCloud di iPhone-nya itu copot. Jadi ya bisa dipastikan kalau websitenya ini palsu, chatnya itu pun juga palsu. Cuman pertanyaannya adalah kenapa chatnya ini adalah dari official Apple gitu ya kan? Sebelum itu kita lanjutin dulu. Mbak Akila juga nge-share referensi kasus yang sama. Jadi di sini kayak ada orang gitu, iPhone-nya hilang dari list aplikasi Find My iPhone pada saat sudah ditemukan. Jadi kemungkinan besar dia juga menerima message yang sama melalui message yang mengatasnamakan Apple ya. Lalu entah bagaimanalah, apakah mekanismenya dia sign in juga, pokoknya sama. Dan dia bilang ya kejadian gue persis kayak orang ini. Dan setelah itu mbaknya ini nge-share jika sudah terjadi langkah apa yang harus dilakukan. Yang pertama, ganti password iCloud. Dan yang kedua, ganti semua password email. Yang ketiga, kalau ada waktu buat surat keterangan polisi. Sesuai pengalamanku nggak seribet itu. Tujuannya untuk menghindari jika HP digunakan untuk jaminan pinjol atau hal yang tidak diinginkan lainnya. Dan yang terakhir adalah legowo. Semoga ada hikmahnya aja, karena kemungkinan HP-nya kembali kecil sekali. Karena sudah sindikat, pastinya para pencopet sudah bekerja sama dengan para counter-counter HP juga. Dan di slide yang terakhir ini Mbak Akila bilang semoga tulisan ini bisa membawa manfaat buat teman-teman agar dijauhkan dari pencopet yang meresahkan. Amin. Saat gue membaca postingan ini, di sisi lain gue sedih, prihatin, dan gue respect juga sama mbaknya ini, karena dia juga membagikan pengalamannya plus juga tips-tipsnya kepada teman-teman di luar sana yang semoga aja ini nggak pernah terjadi sama kalian gitu. Dan terus setelah kalian menonton video ini, setelah kalian ngelihat postingannya Mbak Akila, kalian juga bisa lebih aware, lebih waspada, dan juga tahu apa yang harus dilakukan pada saat kalian kehilangan iPhone gitu ya. Nah sekarang kita bahas fokus ke yang message sama link iCloud tadi. Kenapa? Kok bisa iCloudnya kecopot gitu kan? Jadi buat teman-teman mungkin yang masih awam ya, di luar sana para hacker atau para ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu banyak sekali menggunakan tipuan-tipuan atau scam gitu ya untuk sebuah website gitu. Misalnya Facebook O-nya diganti 0 gitu, terus tampilannya mirip banget, dan pada saat lu coba login, boom, ID, password lu segala macem udah langsung bisa diambil alih sama si hackernya. Dan ya kalau soal website ini gue udah nggak asing banget lah, karena ya scammer website kayak gini udah banyak sekali kasusnya. Namun yang jadi pertanyaan adalah di aplikasi message-nya ini kok bisa ya kan dari kontak Apple yang di sini Mbak Akila bilang ini beneran kontak yang sama dengan gue menerima berbagai kode OTP iCloud Apple gitu. Gue pernah dengar dulu namanya tuh SMS spoofing ya. Jadi SMS spoofing itu kurang lebih si pelaku itu bisa menggunakan nama-nama besar untuk menipu si penerima SMS, biasanya untuk ngebait mereka, ngeklik link. Jadi SMS spoof ini ya persis banget sama kayak Mbak Akila sebagai baitnya dulu untuk ngeklik something gitu. Cuman ya, setahu gua SMS spoofing itu nggak bisa nge-replace original atau official dari si Apple-nya gitu. Misalnya seperti ini, kalian udah sering nerima SMS dari Apple dong. Si penipu ini atau si hacker ini nggak bisa masuk nyelinap ke yang official ini. Dia akan bikin duplikatnya lagi. Iya namanya Apple, cuman dia punya kontak yang berbeda. I don't know apakah emang beneran bisa nyampur ke official Apple dengan history sebelumnya yang emang beneran dari si Apple-nya. Mungkin buat kalian yang punya pengalaman yang sama atau kalian yang handal dalam bidang ini
ini gitu ya, dalam hacking, programmer, anything lah itu, bisa bantu gue dengan komentar di bawah, karena setahu gue tuh nggak bisa. Jadi dia kayak cuma ngeduplikat doang. Yang kedua adalah pada saat si hackernya ini ngasih sebuah message, your lost iPhone 11 Pro has been found, dan view locationnya ini website domainnya iCloud.net ya kan, .lc/ bla 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 gitu ya. Well, kalau gua pribadi dapat link gini, sebelum gua ngeklik kemana-mana, gua akan cek dulu untuk validasi linknya. Ada banyak sekali website-website untuk memvalidasi link untuk ngeliat seberapa tinggi resikonya dari URL tersebut sebelum kalian klik gitu ya. Jadi menurut gua ngeklik aja nih udah berbahaya gitu, apalagi kalau sampai kalian menyerahkan Apple ID atau apapun lah. Karena memang untuk seorang korban, seseorang yang memang lagi kehilangan iPhone, nah itu kan emosionalnya kan naik turun gitu kan, tidak terkontrol lah, bisa dibilangnya beda-beda sih orang ya kan. Jadi pada saat dia sudah pusing, sudah panik, sudah enek gitu ya, tahu-tahu ada postingan, hey iPhone kamu udah ditemuin loh, nih lokasinya, ya itu cukup manusiawi ya, kayak muncul sebuah harapan gitu. Wah tiba ada ini, masa iya nggak gua klik gitu kan. Ya iya, disitulah psychological game-nya menurut gua, yang mungkin sudah diatur sama si penipu, si pencuri, si hacker atau siapapun itulah. Tapi harus gue ingatkan kembali ke kalian, jangan lengah. Kalian harus bener-bener kayak main catur aja gitu, harus kalian pikirin, jangan langsung bertindak gedebak-gedebuk sesuai dengan emosi kalian gitu. Jadi harus hati-hati, harus aware gitu. Jadi untuk yang sequel soal message dan klik link iCloud ini, apa yang harus ditekankan intinya adalah hati-hati untuk kalian yang mau ngeklik link, even itu dari official pun. Pada saat itu kan kalian pasti mengiranya official gitu ya. Mungkin let's say anggaplah dari bank 3 huruf gitu kan, kayak ngasih ini ada transaksi sekitar 2.500.000 nyangkut untuk validasinya klik link gitu. Itu kalian harus ya curiga atau suuzon dalam hal ini tuh it's a good thing, karena tujuannya adalah untuk berjaga-jaga gitu, untuk biar lebih aware, biar lebih waspada, tentunya biar kita nggak lengah asal klik link gitu aja gitu. Lalu yang kedua setelah soal klik link, ya hati-hati kalau misalnya kalian mengakses sebuah website, pastikan websitenya itu benar-benar valid, website yang official, yang beneran gitu ya. Ya harusnya sih kalau kalian save-nya di bookmark atau kalau kalian carinya by history kalian di iPhone kan pasti muncul nih. Itu harusnya aman-aman aja. Cuman maksudnya yang berbahaya itu adalah link-link yang dibagi kayak gini, karena ini link-link yang udah settingan nih, udah disiapin, udah diproprint sebagai jebakan kalian untuk masukin data-data pribadi atau account akses kalian. Kalau misalnya kalian menerima pesan kayak gini gitu ya dari nama official, let's say Apple atau bank 3 huruf tersebut lah, kalian langsung aja call ke call centernya gitu. Ini bener nggak link yang dikirimin gitu? Ya kayak tadi gue bilang lah, intinya buat validasi aja kalau link ini tuh emang beneran sesuai dengan prosedur atau regulasi service mereka lah. Ya intinya kayak tadi gue bilang, berpikiran buruk dalam hal ini menurut gue akan sangat bagus sekali, tentunya biar kalian juga bisa lebih aware. Dan first of all, gue mau makasih buat Mbak Akila yang sudah membagikan pengalamannya ini. Maksudnya bukan makasih HP Anda sudah hilang, tidak, tentu gue juga turut prihatin lah, semoga digantiin lah sama iPhone 15 Pro nanti di bulan September gitu. Jadi memang harus legowo dan harus semangat kerjanya, karena gue lihat Mbak Akila ini juga seorang influencer ya. Dan makasih banget juga udah ngizinin kita untuk share pengalamannya di platform iCheck Live di YouTube ini. Harapannya untuk teman-teman penonton di luar sana juga bisa lebih waspada lagi ke depannya. Untuk kalian yang belum nonton video gue sebelumnya yang soal apa yang harus dilakukan saat iPhone kita hilang, kalian silahkan nonton aja, atau gue udah sertakan linknya di description di bawah, karena di situ gue menjelaskan lebih detail lagi, lebih rinci lagi poin-poinnya yang memang mostly sudah di-share sama Mbak Akila Sheila ini. Dan mungkin kalau misalnya kalian ada yang mau cerita pengalaman juga, silahkan komentar aja di bawah, atau mungkin ada yang mau berdiskusi, ya silahkan komentar aja di bawah, silahkan. Please like and share this video, subscribe juga ya untuk menantikan video-video lainnya dari iCheck Live. Dan ya, thank you guys for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye.